lihat antrian yang panjang banget, ternyata cuma buat beli segelas es teh. Di seluruh Indonesia sekarang ini lagi ada demam emas baru, dan emasnya itu ya es teh manis. Ini bukan lagi sekedar tren biasa, tapi udah jadi peluang bisnis yang gede banget. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya rahasia di balik warung es teh yang paling laku itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin bisnisnya, ada satu kata sakti yang wajib banget kita pahami, wasgitel. Kalau ada satu hal yang harus kalian ingat dari pembahasan ini, ya kata ini. Wasgitel itu ibaratnya DNA dari es teh yang enak, yang dicari semua orang. Paham konsep ini aja udah jadi langkah pertama buat bikin resep yang bikin orang rela balik lagi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal selami kenapa satu Indonesia bisa cinta banget sama es teh, kita bedah merek-merek teh jagoan, bongkar sendi rahasia oplosan, terus kita hitung-hitungan profitnya, nimbang enaknya ikut waralaba atau bikin sendiri, dan akhirnya gimana caranya membangun kerajaan es teh versi kalian. Kita ini lagi ada di tengah gelombang yang gede banget. Sebut aja demam emas es teh. Omset jutaan sehari dari satu gerobak itu beneran ada loh. Peluangnya gede banget. Tapi, jangan salah, pemainnya juga banyak banget. Kayaknya di setiap tikungan jalan sekarang ada jagoan es tehnya masing-masing kan? Sekarang kita masuk ke pondasinya, teh itu sendiri. Nah, ingat ya, milih merek teh buat jualan itu bukan cuma soal selera pribadi. Bukan soal, aku sukanya yang ini. Ini adalah keputusan strategis pertama kalian. Pilihan teh ini bakal nentuin karakter, warna, dan kekuatan rasa produk andalan kalian nantinya. Pemain pertama ada Tongci. Anggap aja dia ini sebagai fondasi yang kokoh tapi fleksibel. Aromanya lembut, rasanya seimbang banget. Ini pilihan yang pinter kalau kalian mau bikin basis teh kekinian yang nantinya bisa dikasih rasa-rasa lain. Selanjutnya, teh gopek. Nah, ini dia yang ngasih karakter kuat. Kalau kalian nyari rasa sepet yang khas, yang rasanya tuh nendang dan otentik, gopek jawabannya. Teh ini buat kalian yang pengen rasa tehnya itu jadi bintang utamanya. Terus ada capoci. Apa keunggulan utamanya? Visual. Teh ini ngasilin warna keemasan yang cantik banget. Bikin orang langsung pengen minum. Rasanya juga stabil, nggak terlalu pahit, pilihan yang aman buat dapetin kualitas visual dan rasa yang konsisten. Dan yang terakhir, teh dandang. Bisa dibilang ini kuda pacunya dunia es teh jumbo. Harganya paling ramah di kantong dan kemampuannya bikin warna teh jadi gelap pekat itu juara. Ini andalan buat yang main di volume penjualan tinggi dengan modal irit. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, setiap merek itu punya perannya masing-masing. Tongci buat keseimbangan, gopek buat tendangan rasa sepet, capoci buat penampilan, dandang buat warna gelap yang hemat. Dan disinilah kunci utamanya, nggak ada satupun merek teh yang sempurna kalau cuma dipakai sendirian. Nah, ini yang membawa kita ke rahasia dapur terbesar dari para jawara es teh. Sesuatu yang membedakan penjual biasa sama yang antriannya mengular, yaitu seni mencampur teh, atau yang biasa kita sebut oplosan. Coba deh kita pikirin bareng-bareng, mungkin nggak sih cuma pakai satu merek teh aja bisa dapat wangi yang mantap, rasa manis yang pas, sekaligus pekat, dan yang paling penting, rasanya nggak langsung hambar begitu es batunya mulai meleleh? Jawabannya, hampir mustahil. Itulah kenapa rahasia yang sesungguhnya itu ada di dalam campuran. Penjual yang paling sukses adalah mereka yang jago banget ngoplos, bikin formula rahasia dari beberapa merek teh buat dapetin rasa khas yang kompleks dan tahan banting. Proses ngoplos ini juga strategis loh, nggak asal campur. Biasanya dimulai dengan basis rasa yang seimbang kayak tongci. Terus ditambahin teh lain yang wanginya kuat. Terakhir, dimasukin teh kayak gopek atau dandang buat ngasih warna gelap yang pekat dan rasa sepet yang jadi ciri khasnya. Ingat, setiap teh itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Oke, soal seninya kita udah paham. Sekarang, kita ngomongin yang nggak kalah penting, matematikanya. Yuk, kita bongkar angka-angkanya biar kita lihat gimana caranya daun teh dan gula ini bisa jadi mesin uang yang solid. Nih, kita lihat ya angkanya secara transparan. Ini berdasarkan resep nyata buat bikin 25 gelas es teh jumbo. Total modal bahan baku kalian itu kira-kira Rp84.375. Ini udah semuanya loh, dari teh, gula, air, gelas, sedotan, sampai es batunya. Nah, kalau total modal tadi kita bagi 25, kita dapat angka keramatnya. Modal buat bikin satu gelas es teh jumbo itu sekitar Rp3.375. Tahu angka ini tuh hukumnya wajib. Ini pondasi buat nentuin harga jual dan keuntungan kalian. Dan ini hasilnya.
Kalau kalian jual dengan harga pasaran, goceng alias Rp5.000, untung kotor per gelasnya itu Rp1.625. Kelihatannya kecil? Coba bayangin kalau sehari laku 100 gelas. Udah lumayan banget kan? Ini yang bikin bisnis es teh tetap profit meskipun harganya murah. Oke, resep udah di tangan. Hitung-hitungan udah di kepala. Sekarang kalian ada di sebuah persimpangan jalan penting. Kalian harus milih, mau gabung ke sistem waralaba yang udah gede atau mau bangun merek sendiri dari nol. Coba kita bandingin langsung ya, modal waralaba kayak ST Indonesia itu, wow, modal awalnya bisa ratusan juta. Tapi enaknya, mereknya udah terkenal, marketingnya dibantuin. Di sisi lain, modal mandiri kayak ST Jumbo, modalnya jauh lebih kecil, seringkali di bawah 5 juta. Kalian punya kebebasan penuh buat ngeracik oplosan yang unik. Intinya, pilihannya antara investasi gede dengan dukungan penuh atau modal minimalis dengan kebebasan kreatif total. Nah, sekarang kita sambungin semua kepingan puzzle ini. Dengan semua rahasia yang udah kita bongkar, gimana caranya kalian bisa mulai nusun rencana buat bangun kerajaan es teh versi kalian sendiri? Jadi, ini dia rangkumannya 4 pilar sukses kalian. Pertama, kuasai standar emas WASGitel. Kedua, ingat, oplosan itu adalah nyawa dari produk kalian. Disitulah keunikan kalian lahir. Ketiga, kalian harus melek angka, tahu persis modal per gelasnya berapa. Dan terakhir, pilih jalan yang paling pas sama visi dan modal kalian. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apa rahasianya. Rahasianya udah kita bongkar semua. Pertanyaan yang sebenarnya sekarang adalah, kerajaan es teh yang mau kalian bangun itu nanti rasanya bakal kayak gimana? Mau yang karakternya kuat dan otentik, atau yang seimbang dan modern? Cetak birunya udah di tangan kalian. Panggungnya sekarang jadi milik kalian.